Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eka Nurianti Dewi dari SMPN 2 Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai meyakini hari akhir dengan mawas diri. Jadi kita akan membahas mengenai proses hari akhir yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, mari kita simak pembelajaran kali ini. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri yang digunakan untuk pembelajaran SMP atau MTS kelas 9 dengan tujuan mempelajari proses tahapan hari akhir. Cakupannya yang pertama pengertian hari akhir, yang kedua adalah dalil hari akhir, yang ketiga adalah kiamat sugro dan kiamat kubro, yang keempat terakhir adalah perjalanan kehidupan manusia hingga hari akhir. Oke, yang pertama di sini adalah pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya semua yang ada di dunia ini. Kenapa kok dikatakan hari akhir? Karena setelah itu tidak ada lagi kehidupan yang ada di bumi ini. Dan hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, di mana dijelaskan di Al-Quran bahwa hari akhir itu berhubungan dengan meyakini kepada Allah. Apabila tidak meyakini hari akhir, maka kita tidak akan berbuat baik dan berharap kebaikan yang ada di akhirat. Dan teman-teman, banyak sekali loh dalil-dalil yang menjelaskan mengenai hari akhir. Salah satunya ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari akhir itu pasti akan datang, tidak ada keraguan baginya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Dan itu dia teman-teman dalil mengenai hari akhir yang ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil di mana berakhirnya sebagian makhluk hidup yang ada di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Namun di kiamat sugro ini hanya sebagian makhluk Allah yang binasa. Contohnya adalah proses kematian, kemudian bencana alam yang ada banjir, kemudian gunung meletus dan tanah longsor. Selanjutnya adalah menjelaskan mengenai kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat besar di mana hancurnya seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini. Manusia akan berganti kehidupan ke alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Ketika kehancuran ini terjadi, tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada manusia satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat ini, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro pasti akan terjadi apabila ada ketujuh tanda tersebut. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada kesesatan. Yang kedua adalah keluarnya Imam Al-Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima adalah munculnya awan hitam yang kita sebut dengan dukhon. Yang keenam adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan yang terakhir adalah keluarnya binatang melata pada pagi hari. Jadi teman-teman, setelah kita membahas mengenai perbedaan kiamat sugro dengan kiamat kubro, kita akan membahas mengenai perjalanan kehidupan manusia hingga hari akhir. Yang pertama, kita ada di alam ruh, di mana alam ruh ini sudah diciptakan Allah sejak dahulu. Kemudian kita masuk di alam kandungan, di kandungan ibu kita. Setelah kita lahir, kita masuk di alam dunia.
Setelah kita mengalami kematian, kita masuk ke alam kubur. Selanjutnya kita menunggu hari kiamat, di mana hari kiamat ini kita masuk di kehancuran alam semesta. Setelah itu Allah akan membangkitkan seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan menunggu syafaat. Setelah itu kita akan dihisab oleh Allah segala amal perbuatan kita. Kemudian setelah kita dihisab, kita akan menyerahkan segala catatan amalan baik dan buruk yang akan ditimbang di Yaumul Mizan. Setelah di Yaumul Mizan, kita menuju ke telaga. Di telaga ini kita disuruh Allah untuk meminum air dan lain sebagainya, untuk melanjutkan perjalanan kita ke jembatan Sirat. Setelah jembatan Sirat ini adalah penentuan terakhir kita, di mana kita akan tinggal di surga atau di neraka. Semoga semua kita adalah tinggal di surganya Allah. Setelah kita pelajari mengenai hari akhir, kita simpulkan sebagai orang yang beriman sudah seharusnya kita mawas diri terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk dan mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa ingat bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir dan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.